apa loh, Mbak? Mbak Diva, sabar. Mbak Diva istighfar, Mbak Diva sabar, Mbak Diva ambil nafas, kuatin dirinya, lawan perasaan yang ini. Ya, Roy, dia masuk, Roy. Ada kayak kok saya ngelihat dia kayak bukan Diva lagi deh. Bukan Diva lagi, dia adalah makhluk asing. Berbentuk hewan aneh, aduh, saya takut sekali. You know, Kamu adalah laki-laki yang menyakiti saya. Kamu harus. Roy. Semua orang membenci saya, termasuk kamu. Termasuk kamu membenci saya, termasuk kamu. Mbak Diva, Istighfar, Mbak. Mbak. kamu bisa duduk di situ nggak? Saya perintahkan makhluk apapun kamu yang masuk, duduk dulu. Saya masih mencium ada satu lagi makhluk halus yang dia piara di sini. Ya, Ini dia udah keluar nih sebenarnya, dia setengah-setengah masuk enggak. Sekarang udah enggak. Saya mau nanya Diva, sebenarnya kamu kesini ada bawa dendam ya? Kamu beneran deh nggak pakai akal sehat. Kamu bawa apa lagi nih? Saya mencium bau amis nih di sini. saya membawa. Kamu punya temen ya? Iya, bawa, teman saya. Bawa ke sini. Saya pengen tahu, selesain di sini semua. Jangan ganggu orang. Aduh. Kok dia bilang Itu semacam kayak opini yang dia ini pasti gini. dia bangun sendiri. Kamu ditembok itu lagi. Itu apa sih? Iguana ya. Ini adalah teman saya. Ini apa, Roy? Yang kamu lihat ini apa, Roy? Ini sosok siluman yang saya lihat di dalam tubuhnya dia. Yang mempengaruhi juga karakter dia. Jadi ini hewannya ada isinya. Coba saya lihat. Mak, kategori menyakitkan buat kamu tuh apa sih, Mbak? Saya mau tahu ya. Menyakitkan Seperti kamu tuh apa? seperti apa? Seperti dari tatapannya. Tatapan doang. Kamu bisa menatap Karena saya bisa tahu tatapan itu tajam, menyakiti hati saya atau tidak. Kalau nggak kenal dan nggak pernah kenal. Mas, aku nggak mau. Mas, udah dong. Aku nggak mau dong. Aku pulang. Mbak Diva, duduk Mbak dulu Diva, tenang. coba kamu Kalau nggak kita nggak usah terusin. kontrol pikirannya kamu, Mbak Diva. Sabar, jangan bawa emosi. Karena sepertinya mereka membenci saya. Coba saya. Ini bisa didudukin nggak di sini? Aduh. Mbak Diva, udah belum, Mbak? Mau sampai kapan bisikan-bisikan itu terus diikutin? Saya ngeliat dia nggak bisa ngomong padahal. Tapi bagi dia, ini bisa ngomong.
datang makhluk-makhluk lain yang akhirnya bisikin dia untuk mati, Iya. mati ngebunuh orang. Dia tuh punya ini sih agak, saya tuh masih belum paham dengan konsep pikiran dia. Ini bisa bicara, kasih tahu dia gitu. Kalau ini si Teteh nggak suka gitu. Karena gaib saya udah saya masukin ke dalam situ. Nah itu maksudnya. Bisa diusir, Roy. Nih, kamu pegang. Dia tuh baik hewan ini sebenarnya. Tapi kamu yang buat dia jadi kayak iblis. Bukan kasihan makhluk itu sebenarnya Saya nggak kok berdosa melihat dalam apa-apa. penglihatan batin saya ya, kamu menyembunyiin satu fakta lagi yang harus saya bongkar aib kamu. Kamu membunuh satu hewan lagi sebelum ini. Ya atau tidak? Iya, Tuh, Apa yang mau bunuh lagi, Mbak Rifa? saya tetangga saya. sih. Tuh, maksud aku di gituin. Dan saya semalam Saya lihat ini di kosan, apakah betul? ya, betul. Kosan nomor 25. Ya, Sini berarti. Jadi yang dia bilang tadi dia makan hewan berdarah panas itu tetangga kamu itu. ya. Ya itu nggak wajar. Kalau ininya udah you're totally freak gitu. Mbak Diva, saya sarankan Mbak Diva untuk dekat dengan yang di atas ya. Banyak ibadah plus kedua saya ingin Mbak Diva ditangani oleh seorang yang tepat dalam ahlinya, SPKJ seperti itu. Oh, Dan Mbak Diva mungkin bisa di treatment supaya agak jauh lebih tenang di bawah sama profesional yang ahli dalam bidang spesialis kejiwaan. kejiwaan seperti itu. Saya akan tenang ketika orang-orang tidak menyakiti saya lagi. Tuh. Ini gini, kita nggak sih ya, nggak nyakitin ya. Jangan-jangan yang selama ini dia bunuh, yang dianggap dia nyakitin, itu cuman karena dia bangun sendiri pikirannya, Iya, terus dia yakinin kalau itu kebenaran. bener. Jadi kamu ke semua hewan-hewan Ya, sambil kamu bayangin bahwa itu adalah orang-orang yang ngebenci kamu gitu. Dan satu lagi, dia nggak hanya tapi dibunuh. Ekornya dipotong sama dia. ya. Oke.